Jadi semakin dia takut, semakin cemas, nanti dia napasnya semakin cepat, semakin napasnya cepat dia semakin cemas, semakin nggak nyaman. Ya. Ketika teman-teman melakukan latihan pernapasan ini selama paling tidak 3 bulan itu, maka nanti akan terjadi peningkatan perbaikan secara fisiologis tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, masih lanjut pembahasan yang kemarin tentang Napas untuk perempuan. nafas untuk perempuan. Ya, Nah, oke. kemarin kan kita membahas tentang kayak menstruasi, pra menstruasi ya Iya, Mas ya. Pak. Kayak emosinya, kenapa perempuan itu bisa nggak jelas banget, nggak ketahuan banget bakal kayak gimana gitu ya. Ternyata itu ketika perempuan lagi seperti itu terjadi hiperventilasi juga. Ya. Nah, berarti apa jawabannya nih teman-teman? Kemarin kan kita tanya ya, kita bertanya solusi untuk hiperventilasi itu jadi apa? Jadi solusinya adalah Napas lambat, sedikit dan dalam. nafas lambat, sedikit dan dalam gitu. Dan yang paling penting itu napasnya juga harus disadari. Jadi yang paling penting itu justru menyadari napas ini. Menyadari Ya, nafasnya. jadi napas lambat, sedikit dalam itu sangat bermanfaat. Tapi ditingkatkan lagi dengan penuh kesadaran. Karena kalau kita bernapas secara sadar, itu berarti secara tidak langsung ya, kita itu menyadari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, maka ketika setiap tarikan dan hembusan nafas kita adalah nafas yang disadari, kita sadari ini pemberian dari Allah, kita sadari bahwa nafas kita ini adalah kasih sayang dari Allah, ya maka setiap tarikan dan hembusan nafas kita adalah ibadah. Ya gitu. Iya. Nah, gini, kemarin kita sudah membahas mengenai napas untuk perempuan ya. Terutama ketika perempuan itu mengalami menstruasi selama fase itu kan ada perubahan atau fluktuasi hormonal ya dari hormon estrogen sama progesteron. Jadi ketika di fase luteal itu kan hormon progesteron mulai naik ya. Jadi perlahan-lahan dia mulai naik dan nanti puncaknya itu kurang lebih pada hari ke-21 sampai 23 puncak kenaikan progesteron itu. Nah, nanti ketika perempuan itu hamil ya, ketika perempuan hamil, maka kadar progesteron itu akan tetap meningkat seperti itu untuk mempersiapkan kehamilan tadi. Nah, tapi ketika perempuan itu tidak hamil, maksudnya tidak terjadi pembuahan di situ, maka progesteron akan luruh sehingga terjadi kontraksi dan menstruasi lagi. Iya. Nah, hal itu yang menyebabkan adanya fluktuasi secara emosi yang kemarin kita jelaskan itu ya. Jadi moodnya amburadul. Nah, gampang tiba-tiba pengen nangis sendiri, tiba-tiba pengen marah, pengen teriak, ngejuak-juak gitu dan lain sebagainya ya. Nah, tapi selain itu, ini kita juga perlu mengetahui selain dari dinamika psikologis atau dinamika emosi, perubahan hormonal tadi, fluktuasi hormonal tadi itu juga mengakibatkan beberapa problem-problem fisik ya. Jadi sejauh ini yang saya ketahui dari membaca beberapa sumber, dinamika estrogen progesteron itu mengakibatkan beberapa gejala secara fisik yang paling sering itu istilahnya namanya fibromialgia. Istilahnya fibromialgia. Ya, Apa jadi itu, Mas? fibromialgia itu kondisi gangguan nyeri kronis. Jadi dilaporkan itu karena saya tidak mengalami menstruasi ya. Jadi dilaporkan di buku itu dari hasil penelitian itu mengatakan gejalanya itu ditandakan dengan nyeri seluruh tubuh. Oh, itu Ya, jadi istilahnya fibromialgia. fibromialgia. Jadi nyeri seluruh tubuh, dari nyeri otot sampai tulang. Nah, ini saya mau konfirmasi ke Wita, apakah pernah merasakan seperti itu atau
pernah, tapi kalau saya pribadi alhamdulillah nggak setiap bulan kayak gitu. Oh iya, mungkin di hal-hal tertentu saja ya, tidak pasti gitu setiap. Karena tapi memang ada yang setiap mereka yang mau haid itu mesti seperti itu, beda-beda. Setiap perempuan itu beda-beda. Nah oke ya, jadi itu gejalanya itu dilaporkan dia nyerinya sampai seluruh tubuh, dari ototnya sampai tulang-tulangnya, sehingga apa? Sehingga perempuan yang mengalami itu dia akan sensitif terhadap sentuhan. Jadi terkena sentuhan yang mungkin sentuhan yang biasa saja itu beberapa ada yang sampai rasanya nyeri. Nah, kemudian gejala lainnya juga dilaporkan bahwa ada gangguan susah fokus juga. Susah fokus. Ya, jadi ketika ada itu kenaikan progesteron tadi, itu selain gangguan psikologis, dia gangguan fisik. Tadi ya nyeri, kemudian susah fokus, beberapa juga ada yang mengalami migrain. Migrain juga. Ya, jadi ternyata makanya saya setelah mempelajari napas untuk perempuan itu saya jadi wah ini memang perempuan itu makhluk yang sangat diistimewakan ya. Maka kita juga harus perlakukan secara istimewa juga ya. Iya. Karena dari fluktuasi hormonnya itu saja sudah mengakibatkan beberapa kondisi baik secara fisik maupun psikologis. Nah, dari situ napas itu sangat mempengaruhi itu tadi. Ketika seseorang itu merasakan nyeri tadi ya, nyeri otot, kemudian nyeri di sendi-sendi itu kan kecenderungan akan membawa si perempuan itu tadi menjadi perasaannya, moodnya itu kan lebih nggak nyaman. Dia bisa jadi dia lebih gampang cemas atau khawatir atau gimana gitu. Nah, kondisi seperti ini mengakibatkan hiperventilasi, mengakibatkan napasnya semakin cepat. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika seseorang itu mengalami hiperventilasi ya, maka dia akan kebanyakan kehilangan itu CO2 atau karbon dioksida itu ya. Nah, kalau CO2 itu banyak hilang dari tubuh, maka proses pelepasan oksigen ke sel-sel, ke jaringan, ke organ itu kan terhambat ya, atau berjalan secara lambat. Nah, sehingga nanti dia seperti itu, seperti kayak lingkaran setan yang tidak ada hentinya. Jadi semakin dia takut, semakin cemas, nanti dia napasnya semakin cepat, semakin napasnya cepat dia semakin cemas, semakin nggak nyaman, ya gitu. Nah gitu. Kemudian lagi ya, sleep apnea ya. Beberapa video kita sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai sleep apnea itu. Ya. Memang sleep apnea itu ternyata ya ditemukan itu lebih banyak terjadi pada pria, pada laki-laki. Jadi sleep apnea itu terjadi pada laki-laki karena ketika tidur itu memang secara fisiologis laki-laki lebih ventilasi napasnya itu lebih lebar, lebih sering. Nah, sehingga itu mengakibatkan sleep apnea. Tapi ini fakta unik. Ketika perempuan itu mencapai atau sudah mengalami menopause, nah itu justru datanya kebalik. Jadi tadi yang awalnya sleep apnea itu ditemukan paling banyak pada laki-laki, tetapi ketika perempuan itu sudah mengalami menopause, justru sleep apnea itu terjadi lebih banyak pada perempuan. Karena diteliti lebih lanjut itu sleep apnea itu terjadi dari fluktuasi hormonal tadi. Jadi ketika seorang perempuan masih mengalami menstruasi, dia kan masih memproduksi hormon tadi, hormon estrogen dan progesteron itu ya. Nah, ketika dia sudah menopause, produksi itu kan terhambat. Produksi hormonal itu kan terhambat. Nah, itu yang menyebabkan potensi sleep apnea itu meningkat, dilaporkan sampai 20%. Sebentar diingetin lagi, kalau sleep apnea itu adalah gangguan tidur yang seperti gangguan tidur yang dia tersedak saat tidur. Jadi pernapasannya itu dia menyempit kan, sehingga dia gampang tersedak dan nanti tidurnya tidak berkualitas karena sepanjang malam kan dia terbangun gitu. Nah, kalau di di lapangan ya, itu orang-orang dengan problem sleep apnea itu Masya Allah, jadi kasihan sekali ya, karena dia sepanjang malamnya tidurnya nggak nyenyak sehingga
akibatnya apa? Konsentrasinya terganggu, susah fokus, kemudian secara fisik dia akan mengalami performa yang menurun. Itu dari sleep apnea itu. Oke. Nah, maka tipsnya untuk para perempuan ya, para perempuan baik yang masih dalam masa subur, maksudnya masih mengalami menstruasi atau yang sudah menopause ya, untuk ibu-ibu atau lansia yang sudah menopause itu sangat penting untuk melatih pernapasannya. Terutama menyadari pernapasannya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita supaya apa sih? Supaya kita melakukan sesuatu itu tidak hanya ada di aspek fisiknya saja, tapi batin kita itu juga merasakan penghayatan dari proses napas kita itu, sehingga dalam setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah napas yang dinilai sebagai ibadah gitu. Jadi sebenarnya fungsinya pernafasan tadi untuk apa Mas ketika kita menstruasi ataupun kita yang sudah menopause gitu? Jadi untuk lebih? Jadi ketika seorang perempuan melatih pernapasannya menjadi lebih lambat ya, menjadi lebih lambat, lebih sedikit, lebih dalam dan dengan penuh kesadaran itu tadi, maka produksi CO2 di dalam tubuh itu tetap itu kadarnya itu tidak terlalu banyak kehilangan CO2. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu terlalu banyak kehilangan CO2, dia akan lebih sensitif terhadap stres. Nah, apalagi itu fluktuasi hormonal ya. Jadi ketika perempuan itu mengalami tadi berada di fase luteal, fase antara ovulasi sampai nanti menstruasi lagi, dan di puncaknya kurang lebih hari ke-21 sampai ke-23 itu kan sedang ada di puncak-puncaknya itu hormon progesteron itu. Nah, ketika tidak dilatih dengan napas yang lambat, sedikit dan dalam dan dengan penuh kesadaran itu tadi, dia akan mempengaruhi denyut jantung dan membuat napasnya semakin cepat atau hiperventilasi gitu. Makanya pentingnya di situ. Nah, sama juga ketika perempuan sudah mengalami masa menopause, di situ dia juga akan terjadi fluktuasi pernapasan, akan terjadi potensi hiperventilasi. Nah, makanya latihan napasnya itu ya harus dimulai sejak sekarang pun, dari dini gitu. Nah, gitu supaya untuk mengantisipasi gejala-gejala negatif yang berpotensi muncul seperti tadi ya, ada yang saya sebutkan, ada nyeri di seluruh tubuh tadi. Itu terjadi secara kronis ya. Jadi biasanya kalau sudah nyeri gitu berjalannya lama. Itu dari data yang saya baca ya. Kemudian kalau orang itu mengalami gangguan itu pasti mau beraktivitas ngapain juga susah. Ada kok memang yang mereka yang haid di hari pertama gitu sampai cuti kerja, izin kerja itu ada Mas, sehari 2 hari itu jadi badan itu rasanya sakit semua, pengennya kayak ya bisanya di kasur gitu aja. Nah, iya itu kalau dikupas lebih lanjut, lebih detail lagi, itu terjadi karena adanya disfungsional napas itu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari mana itu saya lupa. Cuma intinya gini, pernapasan diafragma yang lambat sedikit dalam ini ketika dilakukan minimal itu di penelitian itu efektifnya itu 12 minggu. 12 minggu. Nah, 12 minggu itu berarti kurang lebih ya 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi ketika teman-teman melatih pernapasannya, napas yang lambat, sedikit dalam itu selama paling tidak 3 bulan, maka bagi yang mengalami gejala-gejala tadi, gejala-gejala nyeri di seluruh tubuh, kemudian sampai nyeri di sendi persendian, kemudian sering migrain, sakit kepala, dan ada gangguan tidur dan lain sebagainya, itu pokoknya problem fisik selama masa haid itu atau masa menstruasi itu, dengan melatih pernapasan teman-teman selama kurang lebih 3 bulan tadi, tentu dilakukan secara rutin dan konsisten ya. Jadi yang penting itu kan konsistensinya. Makanya dalam latihan napas ini tantangan kita itu bukan di orang lainnya, tapi di diri kita sendiri, mau konsisten atau tidak. Nah, ketika teman-teman melakukan latihan pernapasan ini selama paling tidak 3 bulan itu, maka nanti akan terjadi
peningkatan perbaikan secara fisiologis tubuh. Jadi tadi mungkin yang awalnya nyeri sampai nggak bisa kerja gitu ya, nyeri head sampai nggak bisa kerja. Ketika sudah melatih ini pernapasan ini, nah itu insya Allah nanti akan membaik. Karena tadi di penelitian eksperimen itu dikatakan lama latihannya itu setidaknya 3 bulan. 3 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman baru berlatih 1-2 hari seminggu gitu kok nggak ada efeknya ya gitu. Ya memang butuh waktu itu, tidak seinstan itu gitu loh. Karena kan seringkali gini tuh loh. Yang banyak disalahpahami itu, kita itu tidak mungkin merasakan sakit kronis ya. Itu karena perilaku kita yang kita perbuat kemarin. Iya, benar. Itu pasti sudah rentetan perilaku yang lama gitu loh. Pola hidup yang panjang sehingga terakumulasi dan dampaknya ya kita panen hari ini gitu. Nah, maka karena kita sakit itu karena aktivitas atau perilaku negatif kita yang berjalan secara lama, untuk mengembalikan atau memulihkan itu juga butuh waktu gitu. Tidak kayak membuat candi ya dalam waktu 1 malam. Jadi itu memang butuh waktu. Ya yang menjadi tantangannya ya memang konsistensi itu tadi. Gitu. Nah, di audio kita di video kita yang kemarin itu kan kita sudah buatkan latihannya selama 10 menit. Itu aja diulang-ulang terus dipraktekkan. Karena itu bisa untuk secara umum ya Mas ya. Bisa secara umum apapun itu. Ya. Secara umum itu bisa. Tapi dikatakan bahwa tadi ada problem-problem secara fisik ataupun secara emosional kayak gitu kan. Itu memang hal wajar ya Mas ya. Hal wajar terjadi. Wajar, jadi bukannya kita untuk menghindari atau kita nggak mau kayak gitu. Iya. Cuman kemungkinan hal itu terjadi sama kita, tapi kita seenggaknya bisa mengatasi, nggak berlebihan. Mengatasinya ya dengan pernafasan ini kayak gitu. Bukan berarti pernafasan ini untuk menolak sama sekali, kita nggak merasakan migrain, nggak merasakan nyeri yang ini. Nah, itu kan sebenarnya respon fisiologis. Iya. Kita tolak itu tidak bisa, tapi setidaknya ketika kita mengalami itu, respon kita itu tidak berlebihan gitu loh. Jadi respon sakit kita itu tidak berlebihan. Sampai guling-guling, sampai marah-marah yang nggak jelas, tidak sampai seperti itu. Jadi tetap merasakan sakit, tapi dengan dosis yang tidak sesakit ketika teman-teman sebelum belajar napas ini. Iya, kayak gitu. Oke. Terima kasih. Apa ada informasi yang mau dikasih tahu lagi nih Mas? Ya, saya kira cukup. Cukup ya? Cukup ya informasinya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Tentunya untuk pengetahuan kita dan praktek-prakteknya harus diterapkan gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kemudian komentar dan share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.